Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa, NIM STK 41928, Prodi Budidaya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi kita biokimia dasar, yaitu karbohidrat terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kemudian ada asam amino atau protein dan lipid. Nah, terkait dengan karbohidrat itu sendiri, dahulu itu karbohidrat merupakan hidrat dari atom karbon. Kemudian banyak yang meranggapan bahwa ini kurang tepat, yang kemudian karbohidrat memiliki nama latin yaitu sakarida, yang diambil dari bahasa Arab yaitu sakar, artinya gula. Kemudian karbohidrat digolongkan berdasarkan penyusun sakaridanya, yaitu ada 3 golongan secara umum. Itu monosakarida, artinya satu sakarida, ada disakarida, artinya golongan dari 2 sakarida, dan polisakarida, terdapat banyak sakarida. Karbohidrat berdasarkan gugus fungsinya dibagi menjadi 2. Ada yang memiliki gugus fungsinya yaitu aldosa dan ketosa. Kemudian dari jumlah atom karbonnya, jika memiliki atom karbon C3, atom karbonnya itu C3 disebut triosa. Dan jika atom karbon C-nya 4 disebut tetrosa. Kemudian jika atom karbonnya 5 disebut pentosa. Jika atom karbonnya 6 disebut heksosa. Nah, adapun contoh dari monosakarida itu glukosa. Glukosa artinya itu memiliki atom karbon 6, memiliki gugus fungsi aldosa sehingga disebut aldohesosa. Kemudian ada ribosa, memiliki atom karbon 5, memiliki gugus fungsi berbeda dengan glukosa yaitu aldosa sehingga disebut aldopentosa. Lalu ada fruktosa, memiliki atom karbon 6, namun gugus fungsinya berbeda dengan glukosa yaitu ketosa sehingga disebut ketoheksosa. Lalu monosakarida itu paling terkenal atau paling penting dalam tubuh yaitu glukosa. Nah, glukosa biasa disebut sebagai gula anggur karena gula dan buah anggur, atau biasa diketahui glukosa adalah gula dalam darah. Dari dalam tubuh terdapat gula yang disebut glukosa. Apabila kelebihan dalam darah, maka bisa disebut penyakit diabetes. Sedangkan fruktosa merupakan gula dalam buah-buahan. Baik, selanjutnya kita membahas terkait disakarida. Disakarida dibentuk oleh 2 sakarida melalui kondensasi dengan ikatan glikosida. Nah, disakarida yang penting itu 1. Sukrosa, gula yang berasal dari tebu atau gula putih yang sering dikonsumsi. Sukrosa jika dihidrolisis menjadi monosakarida akan terbentuk dari 1 glukosa dan 1 molekul fruktosa. Kemudian ada maltosa. Nah, dalam keadaan bebas tidak ditemukan, namun hasil hidrolisis dari amilium atau polisakarida. Nah, maltosa sering digunakan dalam makanan bayi. Nah, jika hidrolisis maltosa terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul glukosa. Kemudian ada laktosa. Nah, laktosa merupakan gula susu, biasanya terdapat pada susu mamalia ataupun pada ASI. Jika dihidrolisis mengandung 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Nah, dari ketiga disakarida ini hanya maltosa dan laktosa yang menjadi gula pereduksi, sedangkan sukrosa tidak termasuk gula pereduksi. Kemudian selanjutnya ada polisakarida. Nah, polisakarida adalah gabungan dari banyak monosakarida. Polisakarida yang penting yaitu ada amilum, terus ada glikogen dan selulosa. Nah, amilum atau yang dikenal juga nama lainnya yaitu pati. Nah, dihasilkan atau terdapat dalam tumbuhan. Amilum juga merupakan polimer dengan monomernya yaitu alpha D glukosa. Amilum dibagi menjadi 2 jenis yaitu amilosa, memiliki rantai yang lurus, jumlah monomernya ribuan, dan amilopektin atau rantainya lebih bercabang. Kemudian ada glikogen.
glikogen merupakan gula dalam otot. Jika memakan makanan yang terbuat dari karbohidrat, kemudian mengandung amilum dan kemudian amilum ini dihidrolisis membentuk monomer glukosa. Jika glukosanya banyak dalam darah, maka diubah menjadi glikogen. Lalu ada selulosa. Selulosa adalah jaringan tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya terdapat dalam rumput ataupun dalam batang tumbuhan. Nah, selulosa tidak dapat dikonsumsi karena di dalam tubuh tidak ada bakteri yang menguraikan selulosa. Nah, selulosa adanya di dalam dinding sel serat tumbuhan. Oke. Kemudian kita akan lanjut terkait dengan uji karbohidrat. Nah, pertama ada uji molisa. Nah, sampelnya ditambahkan dengan alpha naftol, kemudian ditambahkan H2SO4 atau asam sulfat pekat. Jika positif mengandung adanya karbohidrat, akan terbentuk cincin warna pekat. Kemudian ada uji Seliwanov. Nah, sampelnya ini ditambahkan dengan HCl atau asam klorida dan resolusional sebanyak 0,5%. Jika positif mengandung karbohidrat, jika terdapat warna merah. Lalu ada uji Benedict. Nah, sampel ditambahkan Benedict yang terdiri dari CuSO4 atau tembaga sulfat, kemudian ditambahkan Na2CO3 atau natrium karbonat. Nah, gula-gula yang bersifat tereduksi atau mengalami oksidasi akan menghasilkan endapan merah bata. Jika positif sebagai gula pereduksi akan menghasilkan endapan merah bata. Endapan berasal dari tembaga yang direduksi oleh gula pereduksi. Kemudian ada uji Barfoed. Nah, sampel ditambahkan tembaga 2-asetat menguji adanya monosakarida. Jika adanya monosakarida dalam sampel akan terbentuk endapan merah orange atau merah jingga. Lalu ada uji iodin. Nah, uji iodin ini digunakan untuk menunjukkan adanya polisakarida terutama amilum. Jika ditambahkan iodin dalam polisakarida, positifnya akan menghasilkan warna biru, yang berarti sampel tersebut mengandung amilum. Sedangkan untuk amilopektin akan menghasilkan warna merah ungu. Glikogen dan dextrin akan menghasilkan warna merah coklat. Lalu ada uji Vehling atau hampir sama dengan uji Benedict. Untuk menguji gula pereduksi, bedanya reaksi dari CuSO4 atau tembaga sulfat sama dengan Benedict, namun bedanya yaitu terdapat NaKT, yaitu natrium kalium tertarat, akan menghasilkan endapan merah bata juga jika di dalam sampel tersebut terdapat gula pereduksi. Sekian dari pembahasan terkait materi karbohidrat. Selanjutnya ada materi itu protein atau asam amino. Nah, sifat-sifat asam amino saat itu memiliki ion, yaitu memiliki 2 ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion negatif didapat dari pelepasan H+ oleh gugus karboksilat, sedangkan ion positif akibat penangkapan H+ oleh amino. Nah, dikenal dengan adanya nama titik isoelektrik. Masing-masing asam amino memiliki titik isoelektrik yang berbeda-beda. Lalu kedua adanya Zwitter ion yang menyebabkan asam amino bersifat amfoter. Nah, artinya amfoter itu memiliki sifat yang dapat bertindak sebagai asam atau bertindak sebagai basa. Lalu ketiga itu bersifat asimetris atau memiliki C chiral. Nah, itu merupakan senyawa optis aktif. Hampir semua asam amino memiliki C chiral kecuali glisin. Nah, lalu protein itu merupakan salah satu polimer alami yang dibentuk dari monomer asam amino. Nah, protein dibentuk melalui ikatan yang dinamakan ikatan peptida dari asam-asam amino. Nah, sifat-sifat protein itu pertama, sukar larut dalam air, molekulnya besar sehingga lebih sulit terlarut dalam air.
Yang kedua, mengalami denaturasi atau pengumpulan dari struktur protein sendiri. Denaturasi dapat disebabkan akibat perubahan zat elektrolit baik bersifat asam ataupun basa. Kemudian yang ketiga itu sama halnya asam amino atau protein juga bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Baik, kemudian terakhir ada terkait materi lipid. Nah, lipid terdiri dari beberapa golongan yang berbeda tetap terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Nah, lemak merupakan ester yang dibentuk dari karboksilat dan alkohol. Namun pada lemak dibentuknya dari gliserol dan asam lemak. Secara umum, lemak memiliki struktur CH2, rangkap O, rangkap C, rangkap 2O, rangkap R1, kemudian ada HC, rangkap O, rangkap C, rangkap 2O, dan rangkap R2. Lalu ada CH2, rangkap O, rangkap C, rangkap 2O, dan rangkap R3. R1, R2, dan R3 merupakan jumlah alam karbonnya bisa pendek dan bisa panjang. Mulai dari atom karbon jumlahnya 3 sampai 23. Namun pada umumnya banyak dijumpai dengan jumlah atomnya 15 sampai 17. R ini juga biasa sama, namun juga bisa berbeda-beda. Jika berbeda-beda disebut lemak campuran. Hal yang berbeda antara lemak dan minyak yaitu satu, biasanya minyak berbentuk cair, sedangkan minyak di dalamnya adalah ikatan tak jenuh. Lalu bisa terbentuk dari minyak-minyak yang berasal dari tumbuhan, misalnya ikan kelapa, minyak jagung, dan minyak zaitun. Lalu reaksi-reaksi pada lemak yaitu satu, dapat mengalami hidrolisis. Nah, lemak jika direaksikan dengan air akan diperoleh gliserol dan asam lemak. Kedua, dapat mengalami reaksi saponifikasi atau penyambunan. Kemudian ada hidrogenasi minyak. Nah, akan menyebabkan minyak berwujud padat akibat penambahan hidrogen. Selanjutnya kita akan membahas terkait fosfolipid. Nah, fosfolipid ini hampir sama dengan lemak, juga termasuk ester. Namun ada perbedaannya, yaitu ada penggantian gugus OH atau gliserol digantikan oleh gugus aslit. Kemudian fosfolipid ini berbeda dengan lemak. Nah, lemak kan bersifat hidrofag atau artinya tidak akan larut dengan air, sedangkan fosfolipid ini bersifat amfilik, artinya dapat tertarik ke air dan dapat juga tidak tertarik ke dalam air, karena fosfolipid memiliki ekor dan kepala yang memiliki perbedaan sifat. Terakhir ada steroid. Nah, steroid ini bukan ester, namun steroid ini memiliki kemiripan sifat dengan fosfolipid, yaitu memiliki sifat amfilik yang dapat larut dalam air dan dapat larut dalam minyak. Baik, demikianlah penyampaian materi singkat dari saya terkait karbohidrat, protein, asam amino, dan lipid. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.